wabarakatuh. Saya Mutia Sari, peserta bimbingan teknis Kepala Laboratorium Universitas Pendidikan Indonesia, nomor urut 4006. Baik, di sini saya akan mengaplikasikan beberapa ilmu dan pengetahuan yang saya dapat dari Bapak. Nah, langsung saja kita praktikkan caranya. Salah satunya ada Microsoft Edge. Nah, Microsoft Edge ini sudah saya download sebelumnya. Di sini ya, mari kita buka dulu. Nah, beberapa ilmu yang saya dapat dari Bapak bisa kita lihat Control Plus atau Command Plus, karena di sini MacBook jadi nampaknya tidak bisa menggunakan Control Plus, tapi kita ganti dengan keyboard Command Plus. Di beberapa komputer yang seperti Windows itu menggunakan Control Plus. Nah, di sini akan terlihat ada plus, ya, ada plus dan ada minusnya. Jadi ini untuk memperbesar zoom out dan zoom in, tergantung selera pengguna. Nah, selanjutnya ilmu yang saya dapat dari Bapak, mari kita coba ngetik dulu taksonomi Bloom. Di taksonomi Bloom kita cari dulu. Oke, kita buka ini. Nah, di sini kita dapat gambarannya dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, soalnya kita nggak bisa bahasa Inggris, jadi kita mau menerjemahkan. Nah, kita cukup memblok saja. Kalau di beberapa Windows, kita akan mengklik tanda klik kanan. Tapi kalau di MacBook, itu langsung keluar tanda titik 3 seperti ini. Nah, titik 3-nya kita lihat, kita cari. Nah, kita klik, lalu kita terjemahkan pilihan ke Indonesia. Oke, bla bla bla. Nah, oke, terjemahkan. Jadi begitu cara menerjemahkan beberapa dokumen atau web yang dari bahasa Inggris kita terjemahkan menjadi bahasa Indonesia. Oke. Selanjutnya kita mau lihat Start Kingdom. Start Kingdom ini suatu web yang sudah membuat kita cepat bekerja. Salah satunya mungkin AI ya. Mari kita coba Statistic Kingdom. Ini untuk hitung-hitungan, mungkin ya, menghitung data, atau setelah penelitian kita bisa membuat data dengan cara cepat tanpa menggunakan SPSS, tanpa menggunakan Excel juga, bisa langsung di sini. Nah, kita mungkin mau coba saja dulu. Kita klik Start Kingdom. Ini ada berapa test name-nya, name testnya ya. Ada one sample z-test, one sample t-test, two sample z-test, dan seterusnya. Kita coba per t-test. Nah, sini ada beberapa bukan notifikasi, tapi beberapa nama ya. Kalau mau menerjemahkan, mari kita klik blok saja. Kalau di Windows mungkin kita klik kanan, tapi kalau di MacBook itu cukup dengan memblok saja, lalu keluar tanda titik 3. Tanda titik 3-nya kita klik dan langsung kita terjemahkan pilihan Indonesia jika kita tidak tahu cara menghitung. Jadi saya pilih per t-test calculator. Ini kalkulator UJT. Nah, biasanya UJT bisa kita gunakan ketika kita membuat skripsi, tesis, ataupun disertasi dengan penelitian eksperimen. Nah, ini sebelum dan sesudah. Misalkan kita melakukan suatu penelitian atau melakukan suatu analisis di sekolah tentang hasil belajar siswa, ataupun kita misalkan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, biasanya ini pertumbuhan pada tumbuhan. Ini sampel yang kita kasih air biasa, dan satunya lagi kita kasih sampel mungkin berupa pupuk kompos. Nah, kita buatkan,
ini kompos, kita ketik langsung saja. Ini berarti tinggi pertumbuhan. Nah, kita ketikkan saja. Lalu kita kasih, kita tuliskan atau kita ketik berapa mili si kompos yang kita ingin kita ketahui gitu ya. Kita buat saja dulu 1 mili. Nah, ternyata dikasih kompos dengan ukuran 1 mili membuat pertumbuhan menjadi 2 cm. Nah, terus kita kasih 1,2 mili. Dia nambah 2,4 cm. Misalkan ya, juga misalkan 2 mili. Nambah tuh jadi 4 mili. Nah, habis itu kita masukkan lagi 3 mili pupuk kompos, cairan pupuk kompos ya. Nambahnya 6 mili, maksudnya 6 cm ya, salah. 6 cm, 6 cm. Terus kita masukkan lagi jadi 4 mili. Nambah lagi tuh jadi 6,8 misalnya ya. 6,8 cm. Kita nambah lagi 6 mili. Ini pertumbuhannya jadi raksasa jadinya ya. 6 mili jadinya 8 cm misalkan. Terus kita tambahkan lagi 7 mili pupuk cairnya, jadinya 9,8 cm. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cukup saja gitu ya. Nanti kita masukkan data mentah dari Excel juga bisa, masukkan data dari ringkasan juga bisa. Kita Nah, di sini ada kalkulasinya. Oke. Wait. Nah, sini. Jadi kita kalkulatkan, kita tekan calculate, menghitung. Nah, ini hasilnya result. After details indicate that there is no significant. Jadi kalau nggak bisa bahasa Inggris silakan kita klik lagi, kita blok ya, kita blok, terus kita terjemahkan bilang ke Indonesia. Hasil uji PERT menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang sangat kecil. Jadi sangat kecil antara setelah atau sebelum diberi pupuk kompos. Jadi ini hasilnya. Ini suatu web statistik Kingdom yang membuat kita kerja lebih cepat ya. Nah, jadi kalau mau analisis biasanya ketika pembelajaran sekolah akan meminta analisis pembelajaran. Kita bisa tekan ini saja. Oke. Nah, selanjutnya kita ingin kita buka lagi deh. Selain di Microsoft Edge, tadi kan Microsoft Edge, nanti sekarang kita buka di Safari ya. Nah, di Safari saya mau menggunakan ChatGPT. ChatGPT ini kita tekan keluar saja. Di sini saya menggunakan suatu ChatGPT, salah satu kerja AI yang membuat kita bekerja secara cepat ya. Nah, ChatGPT dan juga Google Gemini. Nah, ChatGPT ini juga sebelumnya sudah pernah saya gunakan. Misalkan kita mau mengajar dan saya ingin pembelajaran bahan belum tersedia, jadi saya ingin mencari bahan pembelajaran di sini. Jadi kita silakan ketik tolong buatkan saya materi, atau boleh juga kita buat saya seorang guru biologi. Tolongnya ya, tolong buatkan saya materi tentang virus secara lengkap. Nah, kita klik lagi tanda panah, kita tunggu hasilnya. Nah, jadi di sini udah secara cepat
Virus adalah bla bla bla. Struktur virus adalah reproduksi virus, siklus hidup virus, peranan virus dalam ekosistem, penyakitnya juga bahkan udah tersedia di sini ya. Nah, dan kesimpulan. Oke. Nah, kita mau buat lagi nih, buatkan saya soal analisis tentang materi tentang virus. Nah, buatkan saya soal berapa soal? 5 soal saja ya. 5 soal analisis tentang virus. Nanti kita ketik lagi. Sosial kesehatan masyarakat. Nah, virus memiliki dampak sosial yang signifikan, biologi molekuler. Jadi ini adalah tentang analisis 5 solusi ya. Salah ya, 5 solusi, tapi bukan 5 solusi tapi 5 virus. Jadi kadang kita ngetiknya lalu apa ya, otomatis jadi soal jadi solusi. Tolong kita ketik lagi, tolong buatkan saya 5 soal tentang soal analisis sebenarnya. Tadi video analisis antivirus. Kita coba lagi ya. Nah, jelaskan struktur virus beserta fungsi dan proses infeksi sel inang, bagaimana perbedaan. Itu adalah soalnya. Nah, selanjutnya kita menggunakan Google Gemini. Jadi kita ketik dulu google.com, ini Safari ya, jadi nggak bisa langsung Google ini, baru kita buat Google Gemini AI. Ini kerjanya hampir sama dengan ChatGPT, namun setelah saya gunakan mungkin kadang di sini saya minta buat laporan lebih full atau lebih lengkap, tapi kadang di ChatGPT juga lengkap gitu ya. Jadi boleh opsional, pilih yang mana. Ini kita buatkan lagi. Tolong buatkan keyboardnya harus gitu. Tolong buatkan saya materi kelas 12 tentang metabolisme sel. Nah, hampir sama kerjanya dengan ChatGPT tadinya. Nah, jadi jika kita misalnya ini udah materi metabolisme sel, sebaiknya kita hapus dulu, jangan dilanjutkan semuanya, nanti akan membuat kebingungan ya. Nah, jadi kalau mau hapus yang riwayat, kita klik tambah aja kalau di chat game. Oke, mungkin itu saja pembelajaran yang saya dapat dari Bapak Herbert. Nah, ini sangat bermanfaat sekali dalam bidang pendidikan yang saat ini saya kerjakan. Ini akan mempermudah kerja saya dalam bidang pendidikan. Terima kasih. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Fucking you right.